Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita lanjutkan explore kita dalam memanfaatkan kelas Maya Edmodo dengan Android-nya. Nah, tadi kita sudah bicara bagaimana membuat akun, bagaimana membuat kelas. Sekarang saya akan langsung saja masuk ke kelas yang sudah kita buat. Nah, ini tampilan kelas yang sudah kita buat. Kemudian di kelas ini kita juga bisa membuat membagi siswa ke dalam beberapa grup. Misalnya kita ingin membaginya ke dalam grup-grup kecil, tinggal klik yang tulisan grup kecil di sini. Ya, tulisan grup kecil di sini. Kita coba. Nah, tinggal buat grup kecil. Misalnya ada 5 kelompok, buat 5 kelompok di sini. Nah, siswa akan kita biskan per kelompok di situ. Oke, kita kembali lagi ke halaman pertama tadi. Setelah kita punya kelas sendiri, tentu kita akan mengelolanya seperti kelas biasa. Mungkin kita akan memberikan sebuah tugas kepada siswa untuk katakanlah belajar di rumah, membaca apa, mengamati apa. Bapak Ibu tinggal klik membuat sebuah penugasan di sini. Kalau ingin membuat tugas. Kalau Bapak Ibu ingin membuat kuis, tinggal klik membuat kuis untuk penilaian ya. Sekarang kita akan coba membuat sebuah penugasan. Klik membuat sebuah penugasan. Ya, ini. Oke. Penugasannya ya. Tanggal berakhirnya kapan? Tanggal berakhirnya. Tanggal jatuh temponya, ya. Tentukan, klik di situ. Tentukan tanggal. Misalnya tanggal 23. Oke. Berarti besok ya. Jam berapa? Tinggal atur aja. Jam 12 misalnya. Oke. Terus kirim kemana ini yang mau dikirim. Kalau misalnya mau dikirim lagi ke orang lain, teman guru atau kelas lain, tinggal klik aja di sini, dikirim kepada. Itu akan tampil mau kita kirimkan kemana. Ya. Kebetulan di sini kan kita cuma punya satu kelas ya, sudah kelas daring LPMP Riau saja. Oke. Nah. Terus jadwalnya ini kapan mau dikirim, mulai kapan. Kalau mulai sekarang ya sudah kirim sekarang, tapi kalau misalnya ada pengaturan mulai besok mau dikirim atau kapan mulai dikirim, diatur di sini. Kemudian instruksi, tinggal ketikkan instruksi di sini. Contoh, amatilah video pidato berikut, kemudian ceritakan dengan bahasamu. Oke, ya. Ini contoh ya, jadi agak ngawur nggak apa-apa. Jangan pidato lagi ya. Amati video cerita rakyat misalnya, cerita rakyat berikut ini. Kemudian ceritakan dengan bahasamu sendiri. Atau bukan ceritakan ya, tuliskan lagi. Kemudian tulis resumenya. Hasil resume. Dikirim paling lambat maksimal tanggal berapa tadi? Tanggal 23 pukul 12. Nah, selesai. Karena kita di sini meminta mengamati video, ya artinya kita harus menyisipkan videonya di sini. Tambah sisipan itu. Nih. Tambah sisipan ini bisa yang disisipkan itu berupa foto atau video ya, hasil downloadan kita. Hasil downloadan bukan hasil karya kita mungkin.
file misalnya dari tempat file atau perpustakaan istilahnya di sini, kita upload dulu di perpustakaannya, nanti akan saya ajarkan, atau file dari perangkat ini, atau tautan ataupun URL. Nah, tadi kalau kita minta buka link video, tentu yang diklik adalah tautannya. Nah, tautan berarti tinggal ditulis saja URL-nya. Kita cari dulu lah di videonya ya. Video misalnya dongeng. Ini contohnya ini aja. Oke, kita copy dulu linknya. Lewati iklan. Oke, kita copy linknya. Di mana ini copy linknya? Sini, ini, waduh, tidak jumpa linknya, tautannya. Oh, ini bagikan di sini nih, salin link ini ya. Sekali lagi, kalau ingin nyalin link di sini, kita klik ini, kita klik ini bagikan ya, klik bagikan, kemudian klik salin link. Nah, saya salin. Kita kembali lagi ke Edmodo-nya, tautannya kita pastekan di sini, tempel. Nah, itu dia. Gelar ini judulnya dongeng misalnya. Dongeng ya, ini otomatis sudah masuk. Nah, itu dia tautannya nih. Oh iya, ini gelar penugasan atau judul penugasannya lupa ya, resume misalnya judulnya. Terus kalau ini sudah kita apakan, kalau kita ingin mengunci jawabannya, linknya pada tanggal yang telah ditentukan, yaitu tanggal 23 Juni, Bapak Ibu tinggal klik kunci sesudah tenggang waktu. Jadi dia tidak akan bisa ngirim lepas dari waktu yang kita berikan. Kita kunci. Ini jadwalnya, kalau ingin kirim sekarang atau dijadwalkan, terserah. Sekarang saya akan coba langsung kirimkan saja. Ini sudah tambahkan sekian. Ini sudah selesai semuanya. Kalau sudah oke rasanya, langsung diklik buat ya. Kita buat. Nah, ini dia. Buat sebuah penugasan sudah. Berarti nanti ini penugasannya, kalau kita scroll. Ini akan nampak di di penugasan siswa masing-masing, di akun siswa masing-masing. Kemudian kita sebagai guru, kalau misalnya ingin melihat perkembangan jawaban dari anak, ini bisa di sini. Instruksinya, nih. Kita klik itu ya. Dia akan tampil nanti data-data anak yang yang sudah mengerjakannya, akan ada laporan di sini nanti. Baik, itu mungkin Bapak Ibu bagaimana cara membuat penugasan di kelas Maya melalui Android. Saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.